Kamu fresh grade atau baru mau mulai cari kerja? Biasanya kita kepikiran nyari kerja permanen atau magang dulu. Tapi sebenarnya ada opsi ketiga, yaitu jadi freelancer. Tertarik nggak? Halo, saya Ilman, saya founder Daily SEO ID. Kali ini saya akan sharing tentang cara dan manfaat kerja freelance buat kamu yang baru mau mulai karirnya. Topik ini tuh relate banget sama saya, karena saya pun juga dulu mulai karir dengan nge-freelance. Bahkan dari sebelum kuliah tuh, saya dan teman-teman bikin website buat klien-klien. Lulus kuliah pun masih diterusin. Habis itu, saya juga masih nge-freelance untuk nulis di detik.com dan nulis di techinesia.com. Kalau teman-teman tahu, bahkan dulu namanya tuh bukan Techinesia, belum itu, gitu. Jadi, di video ini, saya akan sharing pengalaman saya terkait freelancing. Mulai dari apa aja manfaatnya, gimana cara nentuin fee-nya, skill yang dibutuhkan, dan sebagainya. Simak terus ya. Ketika baru lulus kuliah atau sekolah, biasa kita masih ngeraba gitu kan, dunia kerja tuh kayak gimana sih? Nah, kalau misalkan kita langsung kerja, komit di sebuah tempat, misalkan jadi PNS, atau di BUMN, atau swasta, atau startup, atau apapun, biasanya cara masuknya pun nggak gampang gitu kan, dan makanya kalau kita udah masuk di sana, dan ngerasa nggak betah, pasti ngerasa sayang dong, kok udah susah masuk, tapi pengen cepet-cepet keluar gitu kan, karena nggak betah. Nah, tapi bisa jadi nih, kita ngerasa nggak betah karena kita belum menemukan apa sih yang kita suka, apa sih karir yang bener buat kita, ya kan? Itulah kenapa, buat aku nih, sebelum kita komitmen ke satu jalur karir, jalur pekerjaan, nge-freelance itu bisa jadi cara yang paling mudah buat kita menemukan 3 hal. Pertama, apa sih yang kita mau? Minat kita tuh di apa sih? Kedua, skill apa yang kita bisa? Apa yang bisa kita bantu buat orang lain? Dan ketiga, orang lain tuh mau bayar kita buat ngapain sih? Pertemuan apa yang kita suka, apa yang kita bisa, dan apa yang orang mau, itulah yang bisa kita jadikan karir yang bakal awet dan insya Allah betah ke depannya. Nah, nge-freelance, kalau dibandingin sama internship atau magang, itu gimana perbedaannya? Pertama, kita samain persepsinya dulu. Definisi freelance adalah kita bekerja secara profesional, lepasan nih, nggak bekerja secara terikat di perusahaan, tapi kita dibayar oleh klien secara profesional juga. Tapi kalau internship, itu tujuannya lebih ke belajar, ketimbang kita menyelesaikan atau mendeliver sesuatu secara profesional. Internship bisa dibayar atau nggak dibayar, tapi yang jelas kalau intern atau magang, kita bisa harap kita akan dibimbing atau dibantu oleh bos atau mentor kita di perusahaan. Jadi sebenarnya, kalau buat memulai karir, internship atau magang emang lebih mudah, karena ada banyak banget lowongan intern, terutama yang nggak dibayar. Jadi kita bisa gampang cari kesempatan dan pengalaman kerja lewat jalur magang. Sementara kalau freelance emang agak lebih susah, karena kita harus punya skill, misalkan nulis, bikin website, nge-MC, WO, atau apapun. Selain skill, kita harus juga punya skill networking dan jualan, biar kita dapat klien atau biar kenal sama orang yang bakal ngasih kita project atau kerjaan. Itu freelancing. Tapi keunggulan freelancing adalah kita bisa mencoba berbagai macam bidang yang emang kita minati. Kita punya kebebasan buat milih bidang yang kita mau explore. Yang kita punya ilmunya nih, walaupun belum banyak. Yang penting emang cocok bayarannya, dan kita emang komit buat deliver resultnya secara profesional. Sementara kalau internship, kekurangannya kita mau nggak mau pasrah, mau dikasih kerjaan apa. Bisa jadi arah perkembangan skills-nya nggak sesuai dengan apa yang kita mau. Gitu. Pengalaman nge-freelance terutama akan sangat jadi nilai tambah untuk industri atau bidang atau role yang emang orientasinya ke portfolio atau karya. Portfolio itu adalah bukti dari skill. Kalau cuma bilang, gue jago nge-MC, gue jago bikin website, gue jago nulis, itu omong kosong kalau nggak ada portfolionya. Itulah kenapa kalau kita pernah nge-freelance, pernah ngerjain proyek, punya klien, itu akan membantu banget. Karena kita jadi punya bukti, nih, kita udah pernah ngerjain hal tersebut, kita punya skills-nya. Contohnya di industri kreatif atau digital. Portfolio nulis misalkan, itu akan membantu kita kalau kita mau jadi seorang SEO content writer di perusahaan. Pengalamanku sendiri nih ya, aku pernah punya portfolio nulis. Aku pernah punya portfolio bikin website waktu nge-freelance. Itu ngebantu saya waktu mau jadi seorang SEO di perusahaan secara profesional. Saya juga pernah nge-hire orang sosmed di timku. Dia sebelumnya udah pernah megang akun sosmed di proyeknya dia sendiri, dan saya bisa ngelihat portfolionya dia, akunnya dia bisa saya lihat, wah ternyata keren, engagement-nya tinggi, kontennya kreatif. Ini jadi nilai tambah banget buat dia di mata saya sebagai employer atau perusahaan.
bidang freelancing kita juga belum tentu akan sejalan jadi karir utama kita loh. Saya sendiri contohnya, dulu nge-freelance bikin website, nge-freelance nulis, total 4 tahun kira-kira nge-freelance udah bikin banyak website dan nulis puluhan artikel. Tapi setelah dijalanin, saya sadar, saya tuh nggak suka ternyata bikin website setiap hari. Makanya saya nggak mau jadi web developer. Saya juga nggak suka nulis setiap hari. Saya cuma mau nulis kalau lagi pengen aja. Makanya saya tidak mau jadi content writer. Tapi ini ngebantu saya jadi content creator sekarang. Akhirnya, pas kerja profesional, saya masuk ke bidang SEO yang masih ngurusin hal-hal teknis di website dan berkaitan juga sama bikin konten. Dibilang bertolak belakang sama kerjaan freelance saya, enggak. Tapi dibilang sejalan pun juga enggak. Tapi karena beririsan begini nih, kedua pengalaman freelance tadi malah ngebantu saya buat memutuskan bahwa oke, gue emang pengen jadi seorang SEO spesialis profesional. Emang pastinya akan membantu nih kalau sejalan antara freelance kita dulu dengan pekerjaan yang kita jalanin full time nanti. Misal dulu freelance-nya nulis, kemudian kerja di bidang penulisan juga. Atau dulu nge-freelance-nya di I.O., akhirnya kerja di bidang event juga. Ngebantunya karena skill-nya sama dan pengalamannya udah terbukti. Jadi perusahaannya bakal happy kalau punya employee yang udah punya pengalaman dari freelance itu. Tapi kalaupun beda, ya nggak masalah. Misal, dulu nge-freelance I.O., tapi kerja di bidang marketing misalkan. Nggak ada masalah sama sekali, karena walaupun hard skill-nya beda, tapi tetap lo ada manfaatnya kita dulu nge-freelance saat kita nanti kerja full-time. Manfaatnya ada 3. Pertama, kalau kita udah pernah nge-freelance, walaupun bidangnya beda, kita jadi punya perspektif bisnis yang lebih luas. Karena kita udah pernah kerja dengan berbagai klien. Ini saya lihat dan alami sendiri, bahwa yang pernah nge-freelance itu punya kecenderungan lebih dewasa, lebih mature dibanding yang langsung kerja abis lulus tanpa pengalaman kerja sebelumnya. Kedua, kalau udah pernah kerja freelance, kita tuh udah terlatih dengan soft skill dalam berkomunikasi, menghandle stakeholders. Ini kepake banget nantinya kalau kita kerja full time di sebuah perusahaan. Dan ketiga, kalau klien kita udah cukup banyak dan beragam, kita juga punya banyak wawasan yang luas terkait berbagai industri, berbagai bisnis. Intinya kalau bidangnya sama, hard skill-nya makin dalam. Sementara kalau bidangnya beda, soft skill-nya melebar dan makin terasah. Palingan kalau bidang freelance kita dulu nggak relevan sama bidang yang mau kita lamar kerjaan sekarang, pengalaman freelance itu nggak usah masukin CV juga nggak apa-apa. Tapi tetap sih, kita boleh cerita kok pas interview, bahwa dulu kita pernah nge-freelance di bidang apa yang beda, dan kita belajar apa aja, terutama yang terkait soft skills. Kemudian, kalau udah biasa nge-freelance, nantinya bakal susah masuk ke posisi permanen nggak ya kalau kita mau kerja di perusahaan? Harusnya enggak sih, ini nggak hitam putih kayak gitu. Justru seperti yang tadi kita bahas, pengalaman nge-freelance nih ya, baik hard skill maupun soft skill-nya, itu jadi modal gede kita buat ngelamar kerja di perusahaan. Intinya perusahaan sih bakal lihat kemampuan kita dan pengalaman kita, mencocokkan dengan kebutuhan mereka. Jadi perusahaan nggak bakal fokus ke pengalaman kita sebelumnya, apakah freelance ataukah kerja di perusahaan-perusahaan sebelumnya, itu mereka nggak terlalu pusingin kok. Tapi ini yang menarik nih, nge-freelance itu bisa juga loh jadi kerjaan full time. Ada orang-orang yang saya amati, mereka emang jago banget nge-freelance. Akhirnya mereka milih buat jadi full time freelancer. Ada juga dari freelance mereka akhirnya bikin bisnis. Karena mereka bisa bekerja sendiri dan bisa dapat penghasilan yang setara atau bahkan lebih besar dibandingkan kerja permanen di perusahaan. Saya sendiri tuh tipe yang kayak gitu sebenarnya. Saya pernah nge-freelance, terus kerja di perusahaan, dan sekarang akhirnya bismillah jalanin bisnis sendiri di bidang SEO. Jadi, dengan mulai freelancing, kita akhirnya bisa milih nih, habis itu mau kerja di perusahaan kah? Atau mau jadi full-time freelancer kah? Atau mau jadi bikin bisnis sendiri? Itu pilihan kita. Kalau mau kerja freelance, tentu kita harus punya skill teknisnya yang kita pakai buat ngedeliver kerjaan kita ke klien. Ya tadi skill nulis, skill bikin website, skill MC, segala macam. Tapi selain skill teknis atau hard skill tadi, at least ada 2 skills lagi yang teman-teman harus punya kalau mau jadi freelancer sukses. Apa aja? Pertama, skill nyari lowongan, proyek, atau klien. Kedua, skill negosiasi sama klien. Pertama skill marketing nih, kedua skill sales. Dua-duanya agak tricky, karena ini nggak gampang dipelajari, harus praktek banget. Tapi pada akhirnya ujung-ujungnya tuh, kita kalau nggak closing, kalau nggak berhasil ngejual diri kita nggak dapat klien. Kita harus bisa memahami kebutuhan klien dan mematchingkan kebutuhan mereka dengan skills kita. Dan meyakinkan bahwa kita emang punya skill
buat jadi freelancer mereka dan mendeliver pekerjaan yang mereka butuhkan. Ada beberapa tempat kita bisa nemu lowongan atau klien buat kerjaan freelance kita. Pertama, di job marketplace kayak Glints. Tinggal ketik aja freelance plus bidangnya. Freelance writer, freelance MC, apalah gitu. Kedua, bisa pakai platform khusus freelancer, misalnya 1000 atau Fastwork. Di sana emang tempatnya freelance buat jualan servisnya dan apply job yang dibuat oleh klien. Ketiga, dari komunitas. Coba gabung di komunitas di daerah masing-masing yang emang jadi tempat ngumpulnya freelance, khususnya bidangnya sama. Misal, komunitas freelance writer. Di situ biasanya ada yang suka lempar-lemparan job gitu. Ada yang ngasih info job atau ngelempar job karena misalkan dia nggak bisa ngerjain, jadi dilempar ke grup komunitasnya. Yang keempat, dari personal branding lewat LinkedIn. Kalau kita udah punya koneksi banyak, sering bikin konten, kita bisa dapat kerjaan freelance masuk ke inbox kita. Orang yang nyari kita. Kita bukan nyari kerjaan, malah kita yang dicari karena kita udah punya profil dan networking yang bagus lewat LinkedIn tadi. Basically, ada 3 sistem penentuan fee dalam freelance. Pertama itu sistem fee per deliverable atau per output. Misal kalau writer nih, hitungannya dibayar per konten, per artikel yang dibuat. Per konten misal 500 kata, 1000 kata, atau bahkan bebas jumlah katanya, dan dibayar per artikel tuh misalkan dari 20.000, 30.000, sampai yang paling banyak bisa sampai 250.000 per konten. Bahkan lebih kalau bahasa Inggris dan kalau emang artikelnya susah. Itu fee per deliverable. Yang kedua itu sistem borongan atau project. Misal, project bikin website, scope-nya udah jelas, speknya seperti apa, eksekusinya seperti apa, timeline-nya ditentukan sebanyak apa, misal sebulan gitu, dan itu pokoknya sampai selesai harganya 10 juta misalkan. Itu sistem borongan atau project. Ketiga, sistemnya per jam. Ini biasanya buat freelancer yang lebih senior dan punya deliverables yang bisa diukur, seperti konsultan atau pengajar. Bisa mulai dari 100.000 per jam, ini kalau ngajar segini, sampai 3 juta per jam pun ada. Kenapa range-nya gede? Karena supply dan demand. Tergantung apakah bidangnya banyak yang punya jasanya atau enggak, makanya harganya bisa beda banget jaraknya. Sistem per jam. Nah, tadi tuh cuma guidelines aja sebenarnya. Tapi sebenarnya beda industri atau bidang akan beda juga sih cara ngitungnya. Jadi saran saya, teman-teman bisa mulai cari tahu nih, biasanya gimana sih struktur perhitungan fee untuk freelance di bidang yang teman-teman pengen ikutin. Gimana caranya? Bisa tanya ke orang yang udah pernah nge-freelance di bidang yang sama, atau kalau ada komunitasnya, teman-teman bisa manfaatkan dan cari info dari sana. Prinsip dasar perhitungan fee project freelance itu adalah teman-teman perlu memastikan bahwa pekerjaan teman-teman sebanding dengan fee yang teman-teman dapatkan. Bisa jadi caranya dengan menghitung biaya hidup bulanan di tempat teman-teman tinggal. Misal, teman-teman tinggal di kota kecil, biaya hidupnya minimal 2 juta sebulan. Nah, teman-teman tuh make sure penghasilan freelance teman-teman dengan total jam kerja misalkan 5 jam sehari selama 5 hari seminggu. Itu kalau di total sebulan minimal lebih dari 2 juta tadi. Mungkin 4 juta. 2 juta buat biaya hidup, 2 juta buat tabungan. Itu kira-kira prinsip perhitungannya. Jangan sampai demi ngejar kerjaan biar dapat freelance nih, teman-teman ngasih harga yang malah bikin teman-teman susah nantinya. Nggak perlu banting harga kalau teman-teman baru mau mulai nge-freelance demi bisa dapat klien. Nggak perlu ngerasa takut juga nih atau berkecil hati kalau harus nolak klien. Misal teman-teman tahu nih, harganya murah tapi kliennya minta banyak. Kan nggak enak. Jangan takut ditolak. Namanya harga, itu pertemuan antara permintaan penawaran, supply demand. Kita jual semahal apapun, kalau ada yang mau beli ini klien ya, berarti itulah harganya. Kalau klien nih sebaliknya ya, udah nentuin budget, misal budgetnya kecil, kita nggak mau ngambil, ya nanti dia akan nemu nih freelancer yang sesuai dengan harga yang kecil tadi. Jadi jangan khawatir masalah harga. Kesimpulannya, pertama, kerja freelance itu memberi kita ruang untuk tetap bekerja dan berkarya tanpa harus tergantung pada orang lain. Kalau misalkan sedang kesulitan cari pekerjaan, jangan berpangku tangan. Tawarin aja jasa kita sebagai seorang freelancer. Rezeki bentuknya nggak cuma gaji di perusahaan kok. Kedua, kerja freelance bisa jadi cara paling gampang untuk eksplorasi minat dan bakat kita sendiri.
Karena nge-freelance itu ngasih kebebasan kita buat make decision for ourselves. Kalau kita minat di bidang ini nih, ya next-nya kita bisa berkarir di bidang yang sama. Kedua hal ini bisa didapatkan dengan teman-teman menjadi seorang freelancer. Nah, itu tadi serba-serbi seputar kerja freelance. Semoga dengan nonton video ini, teman-teman jadi semakin kebayang tentang freelancing sebagai salah satu jalur karir yang worth it di-explore, terutama di awal karir teman-teman. Thanks for watching. Buat teman-teman yang sedang cari kerja, Glints punya banyak lowongan. Freelance full-time banyak. Download aja dan apply langsung dari aplikasinya. Oke ya, jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan nonton video lainnya dari Glints. Good luck di perjalanan karir teman-teman. Dadah.